Halo Sobat Bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di libur kompetisi ini ada banyak klub yang melakukan persiapan. Beberapa klub ada yang udah mulai aktif di bursa transfer, kayak Borneo FC yang rombak skuadnya secara besar-besaran. Mereka banyak lepas dan beli pemain baru, termasuk pelatihnya juga baru. Kemudian ada juga Persebaya Surabaya yang mereka baru aja memperkenalkan banyak rekrutan lokal, mulai dari Reza Arya hingga Yusuf Mailana. Begitupun klub lainnya yang memang udah banyak aktif melakukan transfer pemain. Nah, di saat banyak klub lain yang cuma sibuk ngurusin transfer pemain, salah satu klub Liga Indonesia ini, yaitu Persib Bandung, justru masih senyap dalam urusan transfer pemain. Bahkan saat ini mereka justru sibuk buat ngurus hal lain di luar transfer pemain. Yang mungkin hal ini sebenarnya gak kepikiran sama klub lain, tapi Persib bisa sampai memikirkan hal yang sedetail itu. Dan jangan salah, apa yang Persib urus ini mungkin bukan hal yang utama, tapi ini justru bisa memberikan manfaat yang signifikan buat Persib Bandung. Maka yang jadi pertanyaan kita semua pastinya sama. Apa hal lain yang mereka urus untuk memberi manfaat tersebut? Dan kenapa kok Persib bisa-bisanya kepikiran buat ngurus hal itu? Pokoknya semua itu bakal kita kupas tuntas di sini. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi bisa dibilang apa yang kita bahas ini merupakan kabar baik yang saat ini terjadi di dalam tubuh Persib Bandung. Yang harus kita pahami, memang manajemen Persib ini jadi salah satu manajemen klub sepak bola terbaik di Indonesia. Karena mereka itu tipikal manajemen yang visioner dan sangat kreatif. Artinya ada banyak hal yang mereka pikirkan. Mereka gak cuma memikirkan keberlangsungan sporting, gak cuma jersey, tapi ada banyak hal lain yang sering mereka urus. Dan berbagai macam kebijakan tersebut bukan cuma diambil untuk kepentingan jangka pendek aja, tapi mereka benar-benar memikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang mereka ambil. Karena mereka punya pemahaman bahwa sepak bola ini merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang. Keuntungannya nggak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Butuh waktu untuk berproses, naik step by step, supaya klub sepak bola tersebut ada dalam keadaan yang stabil, sehingga manfaatnya baru bisa dipetik di kemudian hari. Salah satu contohnya bisa dilihat dari keputusan Persib yang memilih untuk merombak total skuad di awal musim kemarin. Kalau bagi manajemen yang cuma berani main aman, yang gak mikirin hasil dalam jangka waktu yang panjang, mungkin bisa aja mereka lebih milih buat mempertahankan skuad yang udah ada. Apalagi yang memang udah terbukti berhasil dalam 2 musim sebelumnya. Tapi Persib ternyata gak gitu. Mereka tahu bahwa skuad yang mereka miliki sebenarnya bagus, tapi jika memang mereka mau mempertahankan dominasinya, jika mereka mau meningkatkan kualitasnya, maka harus ada risiko yang diambil. Waktu itu mereka milih buat ngerombak skuadnya dengan tujuan agar bisa merefresh kekuatan sekaligus buat meningkatkan kualitasnya. Berisiko? Jelas, risikonya sangat besar. Di situ Persib ngambil risiko besar dengan melepas David Da Silva, Ciro Alves, bahkan Tyrone Pino. Yang 3 sosok tersebut punya peran utama terhadap gelar back-to-back champions yang saat itu Persib miliki. Bahkan dengan skuad yang rata-rata diisi pemain baru, bayangin orang yang punya latar belakang beda-beda, tapi harus cepat disatuin supaya bisa punya chemistry yang bagus. Tapi hebatnya manajemen Persib, mereka udah benar-benar menganalisis baik buruknya, risiko serta potensi yang bisa terjadi. Sehingga pada akhirnya, di akhir musim kemarin mereka berhasil mendapatkan gelar juara dengan skuad yang baru aja dibentuk di musim tersebut. Itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan memang hasil dari manajemen potensi serta risiko yang benar-benar udah dianalisis dengan sematang mungkin. Dan sekarang yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung bisa dibilang sangat out of the box. Klub lain belum tentu kepikiran hal yang sama buat ngelakuin hal ini. Selain belum tentu kepikiran, gak semua klub juga bisa melakukan apa yang Persib lakukan sekarang. Jadi kita kan tahu bahwa Persib adalah klub yang sangat besar, klub dengan basis supporter yang sangat besar, fanbase-nya yang sangat besar, bahkan di sosial media juga jumlah bobotoh ada sangat banyak. Jangankan bobotoh, akun-akun fanbase yang memberitakan kabar seputar Persib pun banyak bertebaran. Contoh kalau yang gede, ada Bandung Football, Explore Persib, Sima Maung, terus akun-akun yang secara jumlah followersnya menengah ke bawah juga ada banyak. Nah, dari sekian banyak akun fanbase Persib yang ada di sosial media, ternyata semua itu gak dibiarkan berjalan sendiri sama Persib.
Walaupun pada dasarnya mereka berdiri sendiri, dikelola masing-masing, tapi ternyata Persib juga hadir untuk mengayomi mereka semua, merangkul mereka semua, dan memfasilitasi mereka semua. Dengan cara apa? Dengan cara baru-baru ini yang ternyata manajemen baru aja memberikan arahan atau pendampingan secara langsung terhadap akun-akun fanbase Persib yang ada di sosial media lewat pertemuannya yang dilaksanakan di Geraha Persib. Itu yang jadi kabar baik dan sangat spesial buat Persib saat ini. Bayangin Pak, akun-akun fanbase Persib ini kan jumlahnya ada banyak. Mereka juga berdiri dan dikelola secara mandiri, tapi Persib ternyata hadir buat mereka. Ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Coba bayangin klub mana yang kepikiran buat mengelola akun fanbase yang padahal akun-akun ini bukan tanggung jawab dari manajemen. Coba sebut. Gak ada Pak. Maka disinilah spesialnya Persib Bandung. Mereka gak cuma memperhatikan medianya sendiri, tapi juga memperhatikan media yang dikelola oleh para fansnya. Sebenarnya langkah ini memang merupakan bagian dari upaya Persib untuk mengelola narasi yang berkaitan dengan klub Persib Bandung itu sendiri. Karena pada dasarnya, walaupun kelihatannya fanbase ini akun yang biasa aja, tapi mereka semua nyatanya punya pengaruh besar terhadap eksistensi dan image Persib Bandung. Karena mereka juga memang punya power untuk menginfluence banyak orang, setiap berita yang mereka bagikan, setiap informasi yang mereka unggah, dan setiap narasi yang mereka tulis di sosial media, itu punya pengaruh besar terhadap Persib dan Bobotoh. Nah, spesialnya Persib, jumlah dari akun fanbase ini kan memang sangat banyak. Kita bisa pastiin bahwa klub lain gak ada yang punya akun fanbase sebanyak ini. Kalaupun ada, powernya gak sekuat akun-akun fanbase yang dimiliki Persib Bandung. Maka supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, pada akhirnya manajemen Persib memang memilih terjun langsung untuk hadir mengayomi mereka semua. Supaya potensi power yang dimiliki oleh mereka semua bisa terarahkan dengan baik. Jadi dengan Persib yang melihat situasi tersebut, mereka mikir, wah, ada bagusnya, tapi ada bahayanya juga. Ibarat akun fanbase ini memang sebagai pisau bermata dua. Ketika akun fanbase ini bisa dikelola dengan baik dan tepat juga, hasilnya pasti akan bagus dan berdampak positif buat Persib. Tapi jika akun-akun fanbase ini gak dikelola dengan baik, dibiarkan berjalan sendiri dengan idealismenya masing-masing, maka hal tersebut berpotensi menjadi masalah yang bisa menimbulkan dampak negatif untuk Persib Bandung. Karena Persib gak tahu dan gak bisa mengontrol apa aja yang mereka lakukan dengan akun-akun tersebut. Dan dengan mereka yang punya power, dikhawatirkan ketika mereka misal ngebagiin informasi yang kurang tepat, apalagi yang informasinya cenderung negatif, maka itu tentunya bakal jadi kerugian buat Persib Bandung. Makanya baru aja Persib mengadakan pertemuan dengan admin dari banyak fanbase Persib di Geraha Persib. Kita nggak tahu pasti apa aja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, tapi yang jelas pada intinya pasti manajemen Persib memberikan pemahaman terkait penyelarasan visi serta tujuan, yang hal itu bertujuan agar ada kesinambungan antara manajemen Persib, antara sosial media resmi Persib dengan akun-akun fanbase tersebut. Jadi di sini bisa dibilang Persib gak berjalan sendiri dalam mengelola narasinya di sosial media. Tapi mereka dibantu dan melibatkan banyak pihak supaya mereka bisa mencapai tujuan yang besar dan baik dalam hal urusan sosial media. Dan ini merupakan ide yang sangat out of the box karena gak semua klub kepikiran buat ngelakuin hal kayak gini. Pada dasarnya walaupun ada banyak dari klub lain juga yang memang punya fanbase, tapi mereka gak kepikiran buat mengelola sebaik yang Persib lakukan sekarang. Yang jadi perhatian mereka rata-rata biasanya di libur kompetisi kayak sekarang, ya cuma menyiapkan skuad buat musim depan. Gak salah, itu juga bagus, bahkan itu memang intinya karena itu hal yang utama. Tapi kalau Persib, dengan mereka yang memikirkan detail-detail kecil kayak sekarang, itu jadi hal yang benar-benar luar biasa. Artinya yang bisa kita pahami bahwa manajemen Persib merupakan tipe manajemen yang sangat profesional dan sangat bekerja keras untuk membawa Persib menjadi klub yang benar-benar baik. Mereka gak cuma memikirkan kebaikan klub dalam satu hal, tapi mereka benar-benar memikirkan semua aspeknya. Jadi jangan heran kalau Persib saat ini jadi klub yang bisa dibilang sangat menguasai sosial media. Karena memang semua faktornya mendukung. Mereka punya bobotoh yang kuantitasnya sangat banyak, mereka punya fanbase yang jumlahnya juga banyak, dan yang paling pentingnya, mereka punya sinergitas yang baik dengan semua pihak tersebut. Ketika semuanya bisa bersinergi dengan baik, rasanya semua hal bakal berjalan dengan lebih mudah. Dan di sini juga semua pihak sangat diuntungkan.
pihak Persib diuntungkan karena ibaratnya mereka punya tim sosial media tambahan untuk mengelola narasi serta informasi di sosial media. Kemudian admin fanbase juga merasa bisa mendapatkan perhatian dan akses yang baik dari Persib, terus mendapatkan engagement yang besar juga dari para bobotoh, dan bobotoh juga diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan banyak informasi, banyak hiburan yang melimpah seputar klub kebanggaannya. Jadi pada intinya, kabar yang saat ini kita bahas memang jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Harapannya tentu semoga pengelolaan Persib terhadap fanbase-nya, kemudian hubungan fanbase dengan bobotoh semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang pendapat kalian gimana terkait berita ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!